warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, apa kabar semuanya? Sehat kan? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema orisinalitas dan kemanfaatan penelitian sejarah. Sebelum kami masuk ke pembahasan ya teman-teman, kami mau mengucapkan ribuan terima kasih kepada dosen kami yang bernama Hendrik Dalimente, di mana beliau selaku dosen mata kuliah metode penelitian sejarah. Oh ya teman-teman, kami dalam satu kelompok terdiri dari 4 orang, dan yang pertama saya Rati Suesti Pojia, dan yang kedua ada Fahrul Roji, dan yang ketiga ada Maimunah Batubara, dan yang keempat ada Reja Rizky. Baiklah teman-teman, udah gak sabar kan nungguin pembahasannya? Mari kita masuk ke pembahasan. Oke, check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan teman-teman, nama saya Reza Rizky. Saya dari kelompok 7, di mana kami kelompok 7 membahas materi mengenai orisinalitas dan kemanfaatan dalam penelitian sejarah. Sebagai sebuah disiplin ilmu, sejarah memiliki metode penelitian agar dapat dipertanggungjawabkan dan diukur kebenarannya. Dalam buku metodologi sejarah karya Helios Samsudin, metode merupakan suatu prosedur, proses, atau teknik yang sistematis dalam penyelidikan suatu disiplin ilmu. Ilmu tertentu maksudnya, untuk mendapatkan objek atau bahan-bahan yang akan diteliti. Dalam Historian Handbook, A Case to Study and Writing of History 1964, karya dari Woodcray, mengenai tahapan-tahapan dalam metode penelitian sejarah. Yang pertama adalah pemilihan topik. Pemilihan topik adalah tahap pertama dalam penelitian sejarah. Dalam pemilihan topik, peneliti harus memperhatikan aspek-aspeknya sebagai berikut. Nah, sebelumnya pemilihan topik dalam karya tulis ilmiah sejarah itu sangatlah penting dan sangat menentukan arahnya tulisan karya tulisan sejarah yang akan kita tulis. Itu merupakan jalan atau konsep awal yang akan kemana penulisan sejarah kita ini akan kita tentukan. Di dalam pemilihan topik, hal yang paling utama itu adalah mengenai orisinalitas atau originalnya tulisan kita itu tanpa adanya kesamaan atau kesamaan baik subjek maupun objek dengan penulisan karya ilmiah atau skripsi, tesis atau disertasi penulisan kita dengan orang-orang lain yang telah ditulis oleh orang lain. Kemanfaatan rencana durasi penelitian, ketersediaan sumber dan data sejarah. Nah, langkah dalam membuat orisinalitas atau penelitian atau originalitas penelitian dan bahasa yang umumnya yang sering kita sebut adalah keaslian penelitian. Dalam poin orisinalitas penelitian ini kita akan membandingkan skripsi, tesis kita atau karya ilmiah kita yang lain, disertasi kita yang lain dengan judulnya agar tidak mirip dengan orang lain punyai gitu. Terus entah itu sama dalam subjek maupun objeknya, yang jelas itu mirip-mirip. Selain itu, dengan adanya orisinalitas penelitian ini, kita akan menggambarkan apa yang berbeda dari penelitian kita dengan penelitian orang lain tersebut, meskipun judulnya hampir sama. Nah, ada dari dosen saya juga, itu Profesor Hasan kalau nggak salah tuh, ia mengatakan judul kita dalam pemilihan topik itu boleh sama asalkan di dalam rumusan masalah kita tuh berbeda dengan orang lain. Itu yang saya ambil dari perkataan profesor saya yang ia sampaikan kepada teman senior saya. Nah, terus
Orisinalitas tulisan. Orisinalitas diambil dari pengertian bahwa karya yang dihasilkan tidak pernah ditulis oleh orang lain secara tertulis. Karya ilmiah, khususnya itu skripsi, tesis, maupun disertasi, semaksimal mungkin harus memperlihatkan sisi orisinalitasnya. Sebuah skripsi, tesis, atau disertasi bisa dikatakan orisinal apabila memenuhi beberapa kriteria seperti sebagai berikut. Yang pertama adalah penulis mengatakan sesuatu yang belum pernah dikatakan oleh orang lain. Dan yang kedua, penulis melakukan karya empiris yang belum dilakukan sebelumnya oleh penulis lainnya. Yang ketiga, penulis menyintesis hal yang belum pernah disintesis oleh penulis sebelumnya. Nah, yang keempat, penulis membuat interpretasi baru dari gagasan atau hasil karya orang lain agar tidak terjadinya plagiarisme. Nah, hal yang paling buruk atau yang paling tindakan kriminal dalam sebuah penulisan karya ilmiah adalah sebuah plagiarisme. Disinilah hal yang paling penting adanya orisinalitas dalam penulisan karya ilmiah kita, yaitu skripsi, tesis, maupun disertasi yang akan kita tulis. Karena plagiarisme merupakan sebuah tindakan kriminal atau tindakan kotor seorang akademisi di dalam sebuah lembaga akademik. Baik, sekian pemaparan mengenai orisinalitas dari saya. Jadi teman-teman, di sini saya akan melanjutkan dari pemaparan dari teman saya, di mana di sini saya akan membahas beberapa manfaat dari penelitian sejarah. Jadi sebelum saya menyebutkan apa saja manfaat dalam melakukan penelitian sejarah, di sini saya akan menjelaskan apa itu penelitian sejarah. Jadi penelitian sejarah itu adalah penelitian yang dilakukan untuk memahami, mempelajari, dan menafsirkan peristiwa di masa lalu, di mana tujuan dari penelitian sejarah ini untuk mencapai wawasan atau kesimpulan tentang orang atau peristiwa di masa lalu. Nah, menurut saya banyak sekali manfaat dari penelitian sejarah ini. Salah satunya yaitu menjadi tolak ukur bagi masyarakat tentang masa sekarang dan masa lalu. Dan yang kedua, penelitian sejarah digunakan untuk membandingkan catatan peristiwa sejarah dan menambah motivasi bagi kita gitu. Maksudnya adalah di mana kita itu bisa belajar dari sejarah atau belajar dari peristiwa di masa lalu untuk menjadi yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan yang pastinya yaitu kita itu bisa menambah wawasan dan kita itu menambah pengetahuan kita dalam penelitian sejarah ini. Dan menurut saya pribadi, konsep dalam penelitian sejarah itu luas. Kenapa? Sebab ilmu sejarah itu memiliki konsep dalam penelitian seperti heuristik, kritik, dan interpretasi, dan yang terakhir yaitu historiografi, sehingga memudahkan kita untuk menulis karya ilmiah dengan tepat dan benar. Karena apa? Karena sebelum kita menulis, terlebih dahulu kita sudah terjun ke lapangan seperti meneliti, menggali informasi dengan tepat dan akurat. Dan menurut saya pribadi, konsep penelitian sejarah itu sangat luas, dikarenakan ilmu sejarah memiliki konsep dalam penelitian seperti adanya heuristik, adanya kritik, adanya interpretasi, dan adanya historiografi, sehingga memudahkan kita untuk menulis karya ilmiah dengan baik, dengan benar, dan akurat. Dan sumbernya pun sudah jelas, dikarenakan sebelumnya terlebih dahulu kita sudah melakukan penelitian dan sudah menggali informasi sebelum menulis karya ilmiah tersebut, sehingga kurang lebihnya kita menulis karya ilmiah itu dengan benar dan tepat. Jadi ini pemaparan saya tentang beberapa manfaat dalam melakukan penelitian sejarah. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan
apa itu pengertian heuristik, kritik, interpretasi, historiografi. Pertama, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan heuristik. Heuristik adalah seni dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan suatu penemuan. Kata ini berasal dari akar yang sama dalam bahasa Yunani dengan kata eureka, berarti untuk menemukan. Heuristik yang berkaitan dengan pemecahan masalah adalah cara menunjukkan pemikiran seseorang dalam melakukan proses pemecahan sampai masalah tersebut berhasil dipecahkan. Heuristik mungkin tidak selalu mencapai hasil yang diinginkan atau memecahkan masalah, atau mungkin justru menimbulkan masalah baru untuk dipecahkan. Tetapi proses heuristik ini dapat teramat berharga pada proses berpikir seseorang, di mana pada proses pemecahan masalah banyak menuntut pemikiran relasional antar komponen yang membentuk masalah tersebut. Yang kedua, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kritik. Pengertian kritik merupakan adanya sebuah proses untuk menganalisis dan mengevaluasi sesuatu dengan tujuan meningkatkan dalam pemahaman, berkontribusi atau memperluas apresiasi untuk meningkatkan pekerjaan tersebut. Secara etimologis, yakni telah berasal dari bahasa Yunani kritikos, yang berarti ciri pembeda. Kata itu sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno yang disebut krites, yaitu orang yang membuat pendapat atau analisis yang tepat, penilaian nilai, pengamatan, atau interpretasi. Yang ketiga, saya akan menjelaskan apa itu dimaksud dengan interpretasi. Pengertian interpretasi adalah pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu. Interpretasi disebut juga tafsiran. Interpretasi merupakan salah satu struktur dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya fenomena dengan memaparkan fakta-fakta dan pernyataan-pernyataan yang berisi hubungan sebab akibat. Struktur teks eksplanasi yaitu pernyataan umum, yaitu gambaran awal tentang apa yang disampaikan. Deretan penjelas, yaitu inti penjelas dari apa yang disampaikan. Interpretasi, yaitu pandangan atau simpulan. Jadi, interpretasi dalam teks eksplanasi adalah bagian akhir dari teks eksplanasi yang berisi mengenal pandangan atau simpulan yang disampaikan oleh penulis. Interpretasi yang tepat dalam teks eksplanasi adalah memaparkan kesimpulan dari permasalahan yang diungkapkan dengan memberikan kalimat-kalimat opini pada akhir paragraf. Yang terakhir, saya akan menjelaskan apa itu historiografi. Mendengar kata historiografi, sebagian dari kita mungkin akan langsung merujuk pada segala sesuatu yang berbau sejarah, dan ini tidak bisa dihindari. Pengertian historiografi sendiri adalah kajian mengenal metode sejarawan dalam mengembangkan sejarah sebagai disiplin akademis, dan secara luas merupakan setiap karya sejarah mengenai topik tertentu. Historiografi tentang topik khusus melingkupi tentang bagaimana sejarawan mengkaji topik tersebut dengan menggunakan sumber, teknik, dan pendekatan teoritis tertentu. Historiografi berasal dari bahasa Yunani, disebut historia, yang berarti sejarah, dan berarti grafe, yang berarti tulisan atau naskah. Menurut Louis Gottschalk, pengertian historiografi tak jauh-jauh dari tulisan mengenal sejarah. Singkatnya ini, ia menyebut historiografi sebagai bentuk publikasi, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, mengenal peristiwa atau kombinasi peristiwa-peristiwa di masa lampau. Dalam perjalanannya, historiografi dibagi menjadi 3 macam, yakni historiografi tradisional, historiografi
kolonial dan historiografi Nah nasional. teman-teman, gimana nih hasil videonya? Mudah kan dipahami buat teman-teman semua? Oh ya teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini ya teman-teman. Karena itu semua gratis teman-teman. Terima kasih, bye.